Oke, materi hari ini adalah terkait dengan dispersi koloid. Dispersi koloid ini merupakan salah satu sistem dispersi. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan sistem dispersi adalah suatu sistem di mana terdapat partikulat atau sebagai fase terdispersi yang terdistribusi secara kontinus di dalam medium pendispersi. Jadi ada dua sistem, ada fase terdispersi dan ada medium pendispersinya. Sistem dispersi ini sendiri dibagi menjadi tiga. Ada dispersi molekular, dispersi koloidal, dan dispersi kasar. Dispersi molekular, ukuran partikelnya itu kurang dari 1 nanometer, sedangkan dispersi koloidal yang akan kita bahas hari ini memiliki ukuran partikel 1 nanometer sampai 0,5 mikrometer, dan dispersi kasar yaitu lebih dari 0,5 mikrometer. Karakteristik dari sistem dispersi ini, yang pertama adalah molekular, dia tidak dapat dilihat sekalipun dengan mikroskop elektron. Dia juga tidak dapat dipisahkan dengan mekanisme ultrafilter ataupun membran semipermeabel karena bisa lolos atau ukurannya lebih kecil dari pori-pori ultrafilter maupun semipermeabel. Dan dia dapat secara cepat berdifusi. Contohnya adalah molekul oksigen, kemudian ion, dan glukos. Untuk dispersi koloidal, dia juga tidak dapat dilihat dengan mikroskop yang biasa, namun dapat terdeteksi ketika kita menggunakan ultramikroskop. Dia dapat dilihat dengan mikroskop elektron, dan dia dapat melewati saringan kertas, namun tidak dapat melewati membran semipermeabel, sehingga bisa kita pisahkan dengan menggunakan penyaringan membran semipermeabel. Difusinya atau pergerakan fase terdispersinya itu relatif lebih lambat dibandingkan dengan molekular dispersion. Contohnya ada koloid larutan silver, kemudian sintetik polimer, keju, butter, jelly, susu, itu merupakan salah satu sistem dispersi koloid. Sedangkan dispersi kasar, dia dapat dilihat di mikroskop dan tidak dapat melewati filter paper, jadi dia bisa disaring menggunakan kertas saring biasa. Dia tidak dapat didialisis, melalui membran semipermeabel dan tidak dapat berdifusi. Contohnya ketika sento pasir dimasukkan ke dalam air, kan dia tidak berdifusi ya. Emulsi, suspensi, ataupun sel darah merah. Nah, bentuk dan ukuran dari sistem dispersi koloidal tadi sudah dijelaskan ya mengenai ukurannya. Ukurannya itu adalah 1 nanometer sampai 0,5 mikrometer. Sehingga dia itu bisa dipisahkan dengan metode dialisis. Selain dialisis ada juga metode ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi itu sama sistemnya dialisis, namun dia menggunakan cawan Bohner. Sedangkan elektrodialisis dia juga sama sistemnya dialisis, tapi ditambahkan perbedaan potensial elektrik untuk mempercepat proses dialisis. Ini contohnya, misalnya di sini ada elektrolit dan koloidal. Nah, untuk memisahkan koloid dari untuk memisahkan elektrolit dari koloid, kita bisa gunakan membran semipermeabel yang dapat melewatkan elektrolit tapi tidak dapat melewatkan koloidal. Nah, jika elektrolitnya itu sebagai impurity, berarti cara untuk
meningkatkan purity atau kemurnian dari koloidal bisa menggunakan metode ini. Lama-kelamaan pada kondisi equilibrium, elektrolitnya akan berpindah ke kompartemen B. Nah, untuk bentuknya sebenarnya sangat random, sangat banyak jenisnya dari koloidal itu. Ada yang bentuknya sferis dan globul, bulat seperti ini. Kemudian ada juga yang short rods, jadi seperti batang-batang pendek, ataupun ellipsoid, jadi seperti elips. Kemudian ada juga yang bentuknya oblet ellipsoid dan flake, jadi seperti bongkahan kecil. Kemudian ada juga yang rod panjang, dan thread, ada juga yang loosely coiled, jadi seperti kumparan tapi yang loose, dan ada juga seperti cabang-cabang. Ini bisa dilihat di bawah mikroskop elektronnya. Nah, tipe koloid itu ada dua. Ada lyophilic dan ada lyophobik. Nah, yang lyophilic ini adalah koloid yang menyukai larutan. Contohnya seperti akasia ataupun gelatin dalam air. Kita bisa lihat dia terdispersi dengan baik di dalam air. Artinya akasia dan gelatin itu menyukai solvent, menyukai pelarutnya. Kemudian ada lagi seluloid dalam amil asetat. Mekanisme yang terjadi pada solvent loving colloid ini adalah mekanisme solvation atau mekanisme pelarutan. Jadi ada molekul-molekul hidrogen, bukan, molekul-molekul air yang akan mengelilingi molekul kolloid tersebut. Contohnya untuk yang solvennya air, hydration, ada gelatin, akasia. Untuk yang solvennya lipofilik, ada rubber tuh karet ya, ada polistiren. Kemudian untuk koloid-koloid yang lyophobik atau disebut juga koloid yang tidak suka terhadap pelarutnya. Biasanya ini berupa berupa partikel anorganik yang terdispersi di dalam air. Contohnya kalian lihat gold atau silver iodida ketika didispersikan di dalam air, dia itu tidak akan terlarut ataupun terdispersi dengan baik, tapi pasti mengambang dulu di bagian atas. Sehingga proses dispersinya atau proses untuk mendispersikan secara partikulatnya dibutuhkan metode khusus, seperti metode dispersion atau metode condensation. Metode dispersion itu bisa kita lakukan dengan memperkecil ukuran partikelnya sehingga dia dapat terdispersi dengan baik, ataupun metode kondensasi. Jadi koloidnya diperkecil ukurannya hingga di bawah ukuran koloid seharusnya, kemudian dia diagregasikan ke dalam suatu partikel yang ukurannya sama atau pada rentang ukuran koloid. Nah, partikelnya ini memiliki sifat yang suka terhadap pelarutnya tersebut. Jadi seperti disembunyikan di rongga-rongga partikel loving solvent ini. Nah, ini ada juga beberapa sifat lain dari colloidal solution. Untuk yang lyophilic itu biasanya dia molekulnya molekul organik. Kemudian untuk yang lyophobik biasanya jadi anorganik, sudah disebutkan ya, seperti gold or silver. Kemudian tadi tersolvatasi, kalau ini interaksinya itu hanya sedikit antara partikel dan medium pendispersinya. Kemudian dispersi molekulnya yang ini spontan, kalau yang ini tadi butuh metode khusus. Kemudian viskositasnya, viskositas dari sistem dispersinya ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi koloid. Kalau ini tidak meningkat.
Dan yang terakhir, dia dispersinya cenderung stabil. Kalau yang liofobik, dispersinya cenderung tidak stabil. Nah, selain yang liofilic dan liofobik, ada juga yang sifatnya itu amfifilik. Jadi amfifilik itu dia punya gugus yang liofilic dan juga punya gugus yang liofobiknya. Biasanya dia nanti akan membentuk sel di dalam dispersi mediumnya. Yang hidrofilik atau lipofiliknya nanti dia akan tersolvatasi, kalau yang lainnya nanti akan disembunyikan di bagian dalam. Kemudian pembentukannya dia terjadi secara spontan, namun pada konsentrasi di atas CMC atau di atas critical misal concentration-nya. Sebelum mencapai itu dia tidak akan terdispersi dengan baik, hanya ada di bagian permukaan medium pendispersi. Viskositasnya meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi dan dia juga stabil ketika ada pada konsentrasi misal kritiknya. Namun ketika ditambahkan terus-menerus dia dapat terjadi salting out. Ketika ditambahkan molekul lain yang dapat mengubah equilibrium atau kesetimbangan di dalamnya, dia bisa terjadi salting out atau pengendapan kembali. Nah, klasifikasi koloid tadi menurut sifatnya dia terhadap medium pendispersi kan ada 3 ya. Ada yang fobik, filik, dan asosiasi. Nah, kemudian berdasarkan muatannya, ini ada yang anionik atau dia bermuatan negatif. Kemudian ada juga yang kationik, berarti dia ketika didispersikan memberikan muatan positif. Ada yang non-ionik, berarti dia tidak terionisasi. Dan ada juga yang ampolitik, dia punya muatan positif dan negatifnya. Ini ada contohnya. Kemudian ada beberapa sifat optikal dari koloid. Sifat optikal ini maksudnya ketika koloid tersebut diberikan cahaya, dia akan memiliki sifat-sifat ini. Sebentar. Nah, ini beberapa sifatnya. Yang pertama itu adalah efek Faraday Tyndall. Jadi efek Faraday Tyndall itu adalah efek ketika si larutan koloid ini atau dispersi koloid ini dilewatkan beam light, suatu cahaya ini akan di-scattering, akan dibelokkan oleh partikel-partikel koloid. Kan ada ya suatu sistem yang ketika diberi cahaya, cahayanya itu diserap. Ada juga yang ketika diberikan cahaya, cahayanya itu dilewatkan. Dan kalau yang koloid, cahayanya itu dibelokkan atau dipantulkan.
Nah, light scattering atau pembelokan cahaya ini bisa kita manfaatkan untuk mengidentifikasi sifat dari koloid tersebut, seperti bobot molekul dispersi koloidnya, kemudian bentuknya, dan ukurannya. Nah, ini bisa kita lihat dari turbidity atau dari kekeruhan sistem dispersi koloid. Caranya adalah dengan menggunakan rumus ini. Jadi kalian bisa lihat jelasnya di sini ya. Hc itu adalah suatu konstanta sistem partikulat. C-nya itu adalah konsentrasi. 1/m, M itu adalah bobot molekul, B dan C. B-nya itu juga merupakan suatu konstanta tekanan osmotik, dan C-nya tadi sudah disebutkan ya, konsentrasi. Tau di sini adalah turbidity. Nah, selain memanfaatkan efek Faraday dan Tyndall, dengan menggunakan light scattering, kita juga bisa menggunakan mikroskop elektron. Jadi mikroskop elektron itu kan diberi paparan elektron ya. Nah, semakin kecil panjang gelombang yang digunakan oleh si dispersi koloid untuk menampakkan dirinya, maka akan semakin kecil juga ukurannya. Kita bisa konversi di sini. Nah, selain sifat optikal, koloid ini juga bisa memiliki sifat kinetik. Sifat kinetik itu adalah pergerakan. Jadi koloid itu bergeraknya seperti apa sih? Yang pertama, dia memiliki sifat Brownian. Brownian itu adalah pergerakan yang random. Jadi pergerakannya acak, tidak bisa kita prediksi. Ini akibat dari bombardemen. Bombardemen itu ketika kita memasukkan koloid dalam jumlah yang banyak ke dalam suatu medium. Nah, karena banyaknya itu, maka dia akan saling bertabrakan satu sama lain dan bergerak secara acak. Nah, kecepatan gerak Brownian ini akan semakin tinggi ketika ukuran partikelnya semakin kecil. Pergerakan yang kedua adalah difusi. Jadi koloid ini juga dapat berdifusi. Berdifusi itu maksudnya pergerakan molekul dari karena ada suatu driving force. Driving force-nya biasanya merupakan perbedaan konsentrasi. Nah, kecepatan difusi ini akan semakin tinggi ketika temperaturnya semakin tinggi. Maka temperatur yang tinggi ini akan diserap oleh koloid sebagai energi untuk dia bergerak. Namun, kecepatan pergerakan difusi ini akan melambat, akan semakin kecil ketika viskositas atau kekentalan dari medium difusi semakin lambat. Yang ketiga adalah osmosis. Jadi koloid ini juga dia bisa berosmosis. Rumus osmosisnya sama dengan tekanan osmotik yang lain ya. Tekanan osmotik sama dengan C kali R kali T. C-nya konsentrasi, R-nya suatu konstanta, dan T-nya adalah temperatur. Kemudian partikel koloid ini juga bisa bersedimentasi atau bisa mengendap sesuai dengan hukum Stokes, di mana kecepatan pengendapan itu sama dengan 2 kali R kuadrat dikali rho 0 dikali gravitasi bagi 9 kali viskositas. R ini adalah jari-jari. Rho ini adalah density dari partikel dikurangi density dari medium, G-nya gravitasi. Jadi perlu diingat bahwa sedimentasi ini sangat dipengaruhi oleh gravitasi dan juga oleh jari-jari partikel koloid tersebut. Semakin besar jari-jarinya, maka kecepatan pengendapan akan semakin cepat. Juga dipengaruhi oleh viskositas medium. Semakin tinggi viskositas medium, maka kecepatan sedimentasi akan semakin lambat. Dan yang terakhir tadi, koloid itu untuk yang solvent loving ya, untuk yang solvent loving dia itu akan meningkatkan viskositas dari sistem dispersi mengikuti persamaan Mark and Howing equation, di mana viskositas sama dengan K kali
M pangkat A. Keadaan A-nya itu merupakan suatu konstanta, nilainya bisa kalian lihat di buku Martin. M-nya itu adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi colloid loving solvent, maka akan semakin tinggi juga viskositas dari sistem dispersi tersebut. Nah, tadi udah dibahas sifat optikalnya, kemudian sifat kinetiknya, dan sekarang adalah sifat elektriknya. Sifat elektrikalnya kita sudah bahas ya di 2 minggu lalu mengenai zeta potensial dan nulls potensial. Sebentar ya, Azan.